Film dibuka dengan munculnya si tokoh utama bernama Lee Juk-yo. Ia adalah seorang dosen sekaligus sastrawan senior tua ternama yang sangat dihormati. Saat di depan cermin, sambil melepaskan semua kolor dan bajunya, ia memperhatikan dirinya yang sudah tua dan sangat kesepian. Lee juga sempat memandangi titiknya dengan tatapan datar. Seolah-olah berpikir kalau kelaminnya itu nggak ada gunanya sama sekali selain buat kencing. Gue juga setelah nonton film ini, kagak tahu sih, si penulis ternama ini statusnya single parent atau ditinggal mati istrinya, atau bercerai dan ditinggalkan anak dan istrinya. Soalnya si Lee ini hanya dikisahkan tinggal seorang diri di sebuah rumah. Oke, lanjut. Di usianya yang sudah sangat renta, Lee juga menyadari bahwa dirinya sudah tidak seperti dulu lagi, sehingga membutuhkan seseorang yang dapat membantunya. Dan tidak lain tidak bukan adalah muridnya sendiri. Ia bernama Seo Jiwo, yang juga seorang penulis baru dan ia juga merupakan mahasiswanya si Oppa Lee waktu dulu. Dan kelihatannya si Jiwo ini sangat menghormati Lee sebagai guru dan seorang figur ayah. Ia juga sangat perhatian kepada si Lee ini, mulai dari nyiapin sarapan, nyuciin baju, bersihin rumah, pokoknya mah segala naweh. Diketahui juga hidup si Jiwo ini juga sama-sama kesepian. Namun hal ini merupakan pengabdian si Jiwo untuk mendapatkan pengakuan dari Lee agar ia merasa kalau si Jiwo memang benar-benar seorang sastrawan sejati. Oke, lanjut. Pada suatu hari ketika Lee dan Jiwo pulang dari berbelanja, Lee menemukan seorang gadis remaja berseragam sekolah yang sedang tidur di kursi goyangnya. Saat Jiwo menjatuhkan barang belanjaannya, gadis tersebut kemudian terbangun dan ia bernama Han Eung-yo. Ia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya tinggal di sekitaran daerah itu dan juga berkata tidak sengaja masuk ke rumah ini lewat tebing di belakang karena ingin beristirahat. Di malam harinya saat Jiwo dan si Lee sedang mengemil sambil ngobrol tentang tulisan novelnya, Jiwo mengatakan bahwa dirinya bertemu lagi dengan si Eun. Dan ia bilang bahwa si Eun ini ingin melakukan pekerjaan di rumah si Lee untuk mengisi separuh waktunya sepulang sekolah. Lee dengan santuinya bersedia menerima Eun untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu. Dan pada keesokan harinya, Eun sudah mulai mengerjakan semua pekerjaan rumah dari mulai ngepel lantai, membersihkan ruangan, dan menyiapkan makanan. Pokoknya si Eun ini mulai hari itu sering datang ke rumah Lee buat gantiin peran si Jiwo yang suka beres-beres di rumahnya. Pada suatu malam yang sedang diguyur hujan deras, Eun tiba-tiba datang ke rumah Lee. Eun mengatakan ingin menginap di rumah Lee malam ini. Saat Lee tak sengaja melihat pipi Eun yang memar kayak habis digampar, ia kemudian menanyakannya dan Eun mengatakan bahwa dirinya sedang bertengkar dengan orang tuanya. Lee akhirnya mengizinkan Eun untuk bermalam dan menyuruhnya mengganti pakaian terlebih dahulu yang basah. Lee pun menyuruh Eun untuk tidur di sofa. Namun pada keesokan paginya saat Lee terbangun, ia melihat gundukan di dalam selimutnya dan perlahan mengintipnya. Ternyata itu adalah si Eun yang tidur di pahanya. Gue pas di sini ini kirain si Eun sedang nyepong titiknya, anjir lah. Lee kemudian melihat-lihat tubuh Eun. Ia juga melihat tato di dadanya dekat tetenya. Saat itu juga Lee mendengar suara mobil yang datang dan kemudian melihatnya. Setelah melihat bahwa itu adalah si Jiwo, Lee bergegas keluar dari kamarnya dan menuju ke tempat ruangan kerjanya. Saat itu juga Jiwo memasuki rumah Lee. Ia kemudian kaget melihat si Eun ini keluar dari kamarnya si Lee. Dari sinilah si Jiwo ini mulai berpikiran yang enggak-enggak terhadap si Eun dan gurunya itu. Setelah itu Jiwo bertemu dengan Lee dan mengatakan untuk berjaga jarak dengan si Eun karena dia masih anak SMA. Pada keesokan harinya saat si Lee sedang memandikan mobilnya, ia mendengar suara teriakan dari jauh yang ternyata itu adalah si Eun. Eun kemudian mengajak si Lee untuk membuat sebuah tato di dadanya seperti miliknya si Eun. Saat setelah berada di rumah, Lee sempat menolak untuk membuat tato tersebut. Namun Eun membujuknya terus-menerus dan pada akhirnya si Lee ini mau. Di saat Eun sedang membuat tatonya, Lee yang saat itu pikirannya omes karena kepalanya berada di bawah tetenya si Eun, kemudian Lee menghayalkan sesuatu, di mana ia menjadi muda lagi dan sedang bersama si Eun yang berlarian ke sana kemari dan tertawa. Juga kemudian mantap-mantap. Setelah Eun selesai membuatkan tato di dada si Lee kemudian bergegas untuk pergi ke tempat ruangan kerjanya. Ia kemudian langsung menulis sebuah cerita, dan cerita tersebut tentang hayalan dirinya dengan si Eun.
Di sisi lain, terlihat juga si Jiwo yang sedang stres karena tak kunjung selesai menuliskan cerita novelnya. Dan kemudian Jiwo menelpon Eun untuk datang ke apartemennya. Ia berpura-pura minta tolong untuk bawain obat ke apartemennya, dan itu cuma pancingan agar Eun bersedia datang. Setelah Eun datang, si Jiwo langsung memarahi si Eun ini habis-habisan dengan mengatakan untuk menjauhi Le dan jangan mengganggunya lagi. Karena si Jiwo ini telah menganggap Eun sudah menodai kesucian Le yang sangat dihormati itu. Tetapi Eun memberikan alibi bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa dengan sang penulis tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya senang tentang pertemuannya dengan si Le dan si Jiwo ini. Dari sinilah Jiwo juga kepancing sangenya karena tak sengaja melihat tato di dada dekat tetenya si Eun ini. Apalagi si Jiwo ini juga cowok kesepian. Pada keesokan harinya, Eun dan Jiwo berada di rumah Le. Terlihat si Eun ini sedang membereskan dan akan memindahkan lemari kecil yang berada di rumah itu. Namun si Jiwo ini mendekatinya untuk bercanda-canda dan mengakibatkan lemari itu jatuh dan terbuka. Saat itu juga Jiwo melihat ada sebuah tulisan Le yang disimpan dalam lemari itu. Tulisan itu adalah sebuah tulisan yang baru saja Le buat tentang cerita Eun. Pada malam harinya, Jiwo melihat lagi tulisan tersebut untuk ia baca secara keseluruhan. Saat selesai membacanya, Jiwo kemudian menjadi terharu karena isi tulisan tersebut sangatlah indah. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang datang ke rumah Le untuk mencari si Jiwo. Orang itu juga mengatakan kepada Le bahwa muridnya itu telah membuat tulisan yang sangat indah, di mana mereka telah membuat kopian tulisannya itu sebanyak 870 ribuan kopi yang telah diedarkan untuk dijual, dan buku novelnya berjudul Eungyo. Mendengar hal itu, Le kemudian kaget dan segera masuk ke dalam rumahnya untuk ngecek tulisannya yang ia simpan di sebuah lemari. Namun setelah melihat tulisan tersebut, ternyata tulisan itu masih ada. Setelah itu, Le mendatangi sebuah toko buku untuk membaca tulisan yang dibuat oleh Jiwo. Saat membacanya, Le kemudian kaget karena tulisan tersebut adalah tulisan yang ia buat. Keesokan harinya saat si Jiwo datang ke rumah Le, dan terlihat wajah Le yang sangat kecewa karena si Jiwo mengambil tulisannya tanpa izin. Jiwo juga melihat bahwa bukunya telah dibaca oleh si Le. Le kemudian marah terhadap muridnya itu, karena sebenarnya Le membuat tulisan itu hanya untuk dirinya sendiri. Namun Jiwo memberikan alibi bahwa isi tulisan itu sangat indah namun tidak pantas untuk Le yang sudah tua, dan menyebutnya bahwa itu adalah skandal. Oke, gue jelasin dulu. Jadi tulisan-tulisan itu adalah menceritakan tentang kakek 70 tahunan yang jatuh cinta pada anak umur 17 tahun. Cerita-cerita tersebut berdasarkan khayalan Le yang intinya membuat Eun digambarkan dengan begitu cantik. Le yang telah mendengar kata skandal dari muridnya itu, ia kemudian semakin marah dan menyuruh Jiwo untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Le juga sempat mencabok banget si Jiwo ini. Saat mau menamparnya lagi, ternyata si Eun juga berada di sana dan melihatnya. Eun kemudian pergi lagi karena telah melihat kejadian tersebut. Setelah kejadian-kejadian itu, Le tidak lagi didatangi oleh si Jiwo, dan Le juga menggembok pintu rumahnya agar si Eun juga tidak datang lagi ke rumahnya. Pada suatu hari di sebuah acara, Jiwo telah memenangkan penghargaan sastra atas tulisan Eungyo. Dan disitulah Le juga dengan wajah datarnya mendatangi acara tersebut untuk berpidato kepada semua orang. Ya bagaimana lagi gitu Jiwo dikenal semua orang dekat dengan sang penulis ternama itu. Dan semua orang berpikiran bahwa tulisan tersebut dibuat oleh Jiwo sendiri, yang dibimbing oleh gurunya yaitu si Le ini. Beberapa hari atau minggu kemudian, saat Le sedang berada di rumahnya, Eun pun muncul lagi dengan membawakan beberapa kantong kue dan mengucapkan selamat ulang tahun pada Le. Karena hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Eun juga menawarkan dirinya untuk membersihkan jendela yang sangat kotor tak terurus sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan kemudian si Le pun menyetujuinya. Karena setelah kejadian itu, pada saat si Jiwo dan Le bertengkar dan disaksikan oleh si Eun ini, baik si Jiwo tidak pernah lagi mendatangi rumah Le untuk sekedar membersihkan rumahnya, dan begitupun Eun. Ia tak kembali lagi setelah Le menggembok pintu rumahnya. Pada malam harinya saat Le dan Eun sedang merayakan ulang tahun Le, tiba-tiba juga Jiwo datang dan mengucapkan selamat ulang tahun. Namun Le tidak mengatakan apa-apa dan tidak begitu gembira. Setelah itu Jiwo langsung bergegas lagi untuk pergi. Namun saat itu juga tiba-tiba Le menahannya dan mengajak Jiwo untuk bergabung. Mereka akhirnya makan-makan dan sambil minum tuak. Saat malam sudah semakin larut dan si Jiwo ini juga sudah mabuk, Le menawarkan agar Jiwo bermalam dan tidur di ruangan kerjanya. Le kemudian menyuruh Eun untuk pulang setelah mengantarkannya ke kamar.
Setelah Le tertidur, ia kemudian terbangun lagi karena mendengar suara desaan wanita. Le kemudian memeriksa semuanya dan keluar sambil noong di jendela. Ia kemudian terkejut bahwa suara desaan itu berasal dari tempat kerjanya. Dan suara desaan-desaan itu ternyata si Eun dan si Jiwo yang sedang mantap-mantap. Anjir! Setelah itu, Le merenung di dalam mobilnya dan kemudian melihat si Eun yang sudah keluar dari rumahnya untuk pulang. Tiba-tiba juga si Le ini kesambat apa ya dengan kepikiran untuk ngempesin ban mobil si Jiwo dan melonggarkan ban mobilnya sendiri. Pada keesokan paginya saat si Jiwo akan pulang, ia melihat ban mobilnya kempes. Lalu kemudian Jiwo bergegas menghampiri mobilnya Le dan mengambil kunci yang berada di atas bannya untuk kemudian ia gunakan sebagai kendaraan pulang. Gampang banget nih kalau mau nyuri anjir. Setelah dalam perjalanan pulang, mobil tersebut hilang kendali dan hampir saja membuat Jiwo celaka. Ia kemudian membawa mobil itu ke bengkel. Jiwo kemudian bertanya tentang apa sebabnya, dan mekanik itu mengatakan bahwa seseorang telah sengaja melonggarkan ban mobil itu. Mendengar hal tersebut, Jiwo kemudian kaget dan menyadari bahwa lelah yang sudah melakukan semua ini. Setelah itu, Jiwo bergegas kembali lagi ke rumah Le dengan perasaan marah bercampur sedih. Gak kepikiran oleh si Jiwo ini di mana gurunya sendiri telah mencoba untuk membunuhnya. Namun karena si Jiwo ini menjalankan mobilnya dengan terburu-buru, mobilnya pun kemudian diadu dengan mobil lainnya dan mengakibatkan mobilnya itu masuk ke jurang dan membuat si Jiwo ini tewas. Kemudian scene berganti dengan si Eun yang sedang berada di sekolah. Ia menerima panggilan telepon yang diketahui itu adalah si Le, di mana si Le ini memberitahu Eun bahwa dirinya telah membunuh si Jiwo. Mendengar hal tersebut, Eun kaget dan saat pulang sekolahnya, ia melihat mobil dikendarai oleh Jiwo telah diurus oleh pihak kepolisian dari sebuah jurang. Keesokan harinya, Eun datang ke toko buku untuk membaca secara keseluruhan tulisan si Jiwo. Setelah itu, Eun menyadari bahwa tulisan itu bercerita tentang dirinya dan si Le. Ia kemudian bergegas pergi ke rumah Le dan saat masuk ke rumahnya, Eun melihat banyak sekali botol amer dan kondisi rumah Le dalam keadaan sangat berantakan. Ia juga melihat Le yang sedang berbaring di atas kasur. Tanpa membangunkannya, Eun kemudian mengatakan dirinya telah mengetahui tulisan itu yang menggambarkan dirinya yang begitu cantik. Eun juga mengatakan dirinya akan tetap milik Le sambil menangis. Le pun meneteskan air mata walaupun matanya terpejam. Eun kemudian meletakkan sebuah buket bunga itu di dekat Le dan mengucapkan selamat tinggal, sebab dirinya tak akan pernah lagi datang ke rumahnya. Saat Eun sudah tidak ada lagi di dekatnya, Le pun berkata dengan lirih sambil meneteskan air mata, walau matanya pun masih saja terpejam. Dan film pun tamat. Sumpah gue sedih banget anjay sama endingnya, tapi bagus juga sih endingnya. Ya kali dia mau pacaran sama kakek-kakek. Oke Pak, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye-bye.